Kembali lagi di LP3I Banten TV, kali ini dengan sumber yang alumni dari LP3I, Mas Putra. Kali ini kita coba bahas, kemarin kita masih punya PR ya Mas. PR kita tentang apa Mas? Tentang pemagangan di LP3I. Nah nanti teman-teman kalau mau tahu lebih jauh tentang pemagangan di LP3I, kita cari tahu dari alumni kita yang memang pernah magang di perusahaan. Mungkin langsung nih Mas, pemagang di LP3I seperti apa Mas? Pemagangan di LP3I sistemnya Mas berapa kali tuh magang, terus di perusahaan apa aja? Oh, kalau saya 3 kali magang. Oh, 3 kali magang ya. Selama 3 kali magang, perusahaan pertama apa tuh Mas nama perusahaan? Perusahaan pertama PT Angel Product, itu yang pertama kali banget. Terus gimana tuh Mas, perusahaan pertama dari masih kuliah terus ke industri kan ya, betul. Repot ya, atau adaptasinya seperti apa gitu, gimana caranya? Pas pertama kali magang seperti apa, biar teman-teman tahu nih gimana, kan kadang melihatnya oh gampang tinggal datang ke perusahaan gitu kan, ternyata kan ada beberapa yang harus kendala atau memang solusi yang harus diambil. Awalnya saya kaget gitu, terus deg-degan Pak, soalnya saya sama sekali nggak pernah masuk ke pabrik gitu, ke industri. Oh iya. Kan saya SMA jadi nggak pernah PKL gitu ya, nggak pernah tahu gimana. Terus tiba-tiba suruh ngumpulin CV, 2 minggu kemudian itu dapat panggilan magang di PT Angel Product itu tuh deg-degan banget, takut apa gitu ya. Ya udah ikutin aja prosesnya. Waktu itu interview sama bapak juga kan, interview terus alhamdulillah dapat. Oh iya. Terus kebetulan kita ada fasilitasi untuk diantar ke perusahaannya ya. Terus setelah itu gimana? Ya dari berapa seleksi? Kalau nggak salah ada seleksi juga ya, misalnya ada 5 orang saya atau berapa ya? Ada 4 atau 5 orang ya, yang diambil cuma 3 atau 2. Saya 2. Oh, yang diambil 2 dari 4 seleksi, 4 orang diambil 2. Iya. Terus setelah itu hari keduanya seperti apa Mas? Kan hari pertama dites. Hari pertama dites itu kan pagi, langsung kerja. Oh, langsung ditinggal ya. Kalau nggak salah langsung ditinggal. Iya, saya langsung tinggal, terus pulangnya naik jemputan ya. Iya. Oh gitu. Ada jemputan. Hari pertama itu biasa ngikut perkenalan sama semua divisi yang ada di situ, sama orang-orangnya, gimana kerjanya. Hari kedua dan seterusnya kita ngikutin ya yang sesuai jobdesk kita. Arahan dari pembimbing ya. Iya. Kita hari pertama tes jobdesk. Jadi buat teman-teman yang mau magang berarti harus jangan takut ya Mas ya. Sebetulnya ya kita harus percaya diri, ikutin pembimbingnya. Iya, kita biar nanti sesuai dengan instruksi ya, jobdesk yang diberikan. Oke. Setelah tadi Angel Product ya Mas? Product, iya. Nah setelah Angel Product perusahaan apa lagi Mas? Setelah Angel Product saya nunggu sekitar 2-3 minggu. Oh 2-3 minggu ya. Terus lagi di BCS ya Pak? Oh BCS? Iya, BCS logistik? Oh bukan, sebelum itu suruh tes di Asa Beton. Oh Asa Beton, ya, Asa Beton. Tes di Asa Beton, cuma di Asa Beton nggak masuk beton ya? Di pending. Oh di pending karena dapat di Posko Energi. Oh Posko Energi, oh iya kan ada tes lagi ya. Oh ternyata Mas laku juga ya, banyak perusahaan yang dipanggil-panggil ya. Di Posko Energi cuma itu. Oh tes ya, interview ya buat intensif ya. Jadi teman-teman, jadi memang kebutuhan di industri untuk LP3I ya, bagi mahasiswanya memang banyak ya. Mas Putra sendiri lagi selesai magang terus dipanggil lagi, malah bahkan berapa perusahaan ya Mas ya? Iya betul. Jadi di beberapa perusahaan, dan yang keduanya di BCS ya. BCS ada interview juga Mas? Di BCS interview iya, sama HRD sama pihak divisinya. Oh divisinya, dari berapa orang tuh Mas di interview? Di BCS itu 4 juga 4 orang juga. Iya, dari 4 orang yang diambil 1. Oh ternyata ada seleksi juga ya. Ada seleksi berkas kan, BCS terus sama interview. Sama interview, jadi proses interview itu biar si usernya cocok nggak dengan kandidatnya. Jika cocok diteruskan, jika tidak biasanya akan digantikan lagi atau minta lagi itu kandidat. Setelah kesannya di BCS seperti apa Mas? Kesan di BCS enak, asik. Terus karena yang kedua ya, karena yang kedua udah enjoy. Tahu ya, yang kedua udah enjoy ya, oke. Terus di BCS sesuai jurusan kita Pak. Kan waktu itu di training center ya. Jadi saya juga belajar tentang training. Di BCS di training center.
sebelumnya di Angel Product itu purchasing. Purchasing, malah beda jurusan ya. Beda jurusan. Sekarang satu jurusan ya di BCS satu training ya. Oke. Apa aja tuh Mas selain itu, yang dikerjakannya apa aja? Yang dikerjakan proses seleksi sih waktu itu. Jadi kita terima lamaran dari HRD calon-calon karyawan yang di situ nanti kita training gitu. Ada bagian training ya, berarti training karyawan-karyawan yang ada di BCS ya. Berarti pengalamannya di bagian training. Untuk yang ketiga Mas, tadi pertama di Angel, kedua di BCS, yang ketiganya di mana Mas? Di PT Sentra Usaha Tamajaya, SUJ. Apa tuh SUJ ya? SUJ di Ciwandan ya. Tadi di Angel di Bojo ya. Terus di BCS di Merak. Ya, berarti banyak tempat ya, harus jauh-jauh lagi. Tapi nggak asik ya, yang ketiganya memang harus seperti itu ya. Jadi mahasiswa sendiri atau kandidat yang kita tempatkan nggak boleh menolak ditempatkan di mana saja. Oke, lanjut ya Mas, untuk di SUJ itu gimana tuh Mas? Ada ininya nggak, ada tes seleksi juga? Di SUJ itu menurut saya yang proses seleksi yang berat sih. Waduh, berat nih kayaknya ya. Soalnya 10 orang. Ada 10 orang? Iya, 10 orang. Yang diterima berapa? Diterima satu. Waktu saya itu satu. Satu? Iya satu. Waktu saya satu. Jadi 10 berarti orang. Memang seleksinya memang seleksinya memang banyak ya Mas ya? Iya banyak. Selain seleksi tes komputer, kalau nggak salah ya Mas? Iya, tes komputer kita interview juga, tes tulis ya? Ada tes tulis juga ya? Nah, untuk di SUJ apa tuh Mas kesannya? Atau Mas di bagian apa? Di bagian power plant. Power plant, beda lagi ya? Berarti di lapangan berarti. Iya, di lapangan banget. Berarti selain administrasi siap juga ke lapangan berarti ya? Harus siap. Dan ternyata banyak pengalaman Mas ternyata ya di lapangan ya. Iya. Selain kita ngurusin dokumen, kita pun banyak yang kita kerjakan di lapangan. Iya. Kesannya seperti apa Mas di SUJ? Kesannya di SUJ kan kebanyakan kita audit ya Pak. Jadi audit tuh blank banget gitu. Tapi dapat ilmu baru. Iya, dapat ilmu baru. Ada pembimbingnya juga di sana. Ada pasti. Kita dibimbing banget, kalau magang tuh ya dari nggak bisa juga jadi bisa gitu. Nah Mas, mungkin ini satu pertanyaan bagi teman-teman semua, bagi yang belum tahu tentang pemagangan atau tentang magang di LP3 seperti apa. Fasilitas apa sih Mas yang didapat selama pemagangan? Misalkan di Angel apa, terus di tadi BCS apa, mungkin di Angel di SUJ apa. Mungkin ini hanya sekedar informasi ya, mungkin teman-teman bedanya kami pemagangan di LP3 ini dengan pemagangan yang tempat lain. Apa Mas? Fasilitas yang didapat selama 3 kali magang ya Pak di 3 perusahaan itu alhamdulillah sama. Maksudnya sama dalam hal transport dapat gitu. Jadi transportnya bukan dalam bentuk uang, tapi emang ada jemputannya. Ada jemputannya. Terus uang saku juga dapat. Dapat ya. Makan dapat ya. Berarti nilai plusnya magang di LP3 ini memang seperti itu ya. Memang teman-teman, kita memang nggak money oriented bagi kandidat-kandidat yang magang di perusahaan, tapi setidaknya kita ada penghargaan dari perusahaan untuk yang magang di LP3, yang magang dari LP3 untuk ke perusahaan. Oke, Mas, kalau nggak salah sekarang sudah kerja ya? Iya. Ininya ya seragamnya. Mungkin kenalkan dulu Mas perusahaannya apa, bidangnya apa, di tempatnya di mana? Perusahaan sekarang saya kerja di PT Multi Cipta Kreasi. Multi Cipta Kreasi ya. Di Lingkar Selatan, Jalan Lingkar Selatan. Bergeraknya di bidang maintenance AC, terus pengadaan barang jasa kayak kita sih lebih supplier, terus general trading, terus kita lebih ke coating juga. Gitu, banyak berarti kayak apa? Ya seperti supplier ya, supplier banyak yang dikerjakan ya. Oke, selama kerja kesannya apa nih Mas? Beda nggak sih selama magang? Tadi kan magang pertama, kedua, ketiga. Terus sama kerja ada bedanya nggak sih? Apa memang bedanya gajinya misalkan? Atau memang pendapatannya? Atau kalau pendapatan ya. Pendapatan otomatis ya. Kalau magang tuh mungkin berapa gitu ya Mas? Cukup buat sebulan habis, tapi kalau gaji 5 bulan habis gitu ya. Kalau magang sama kerja sih, kalau magang kita kan ada pembimbingnya, jadi tanggung jawab kesalahan kita tuh masih sama pembimbing. masih di pundak pembimbing juga gitu. Tapi kalau kerja ya di pundak kita, jawab, ya. Yang salah kita ya berarti kita yang harus tanggung jawab gitu.
Nah selama magang ada nggak kesalahan-kesalahan yang Mas buat atau prestasi yang Mas buat? Selama magang, selama magang mungkin kesalahan ada lah ya. Ada ya. Kalau prestasi, setiap saya magang di tempat itu, para user gitu, para pembimbing pengen saya diperpanjang. Oh, berpanjang terus. Berarti ini apa? Karena input kali jadi pengennya terus gitu ya. Jadi memang teman-teman ketika pemagangan itu kita memang 3 bulan. Waktunya 3 bulan kita ajukan. Itu ada perpanjang sampai 6 bulan ya Mas di satu perusahaan. Iya, sesuai perusahaan. Sesuai kalau memang kandidatnya mau diperpanjang nanti diperpanjang. Tapi kalau memang hanya cukup 3 bulan nanti kita carikan tempat yang lain lagi untuk magang. Gitu. Mas di kerja sekarang nih ini menurut Mas untuk adik-adik kelas atau memang wawasan lebih luas lagi itu seperti apa Mas? Untuk masuk ke satu perusahaan. Untuk masuk ke satu perusahaan Waktu itu tes dulu ya kalau nggak salah. kita ya? tes, iya. Berapa orang Mas tesnya? Tes dulu. Bapak kirim berkas ke kantor kan? Kalau nggak salah 7 ya. Iya. Cuma yang dipanggil berapa? Yang dipanggil 2. 2 ya. Jadi 7 CV yang dikirim via email, yang dipanggil 2 orang, yang lolos Mas Putra. Jadi rezekinya Mas Putra ya sampai hari ini dipercaya di sana. Jadi memang kita LP3I terus menjalin dengan perusahaan-perusahaan baru, terus kita pun ya bukti kita bahwa lulusan kita bisa bersaing di industri ya. Mas mungkin ada pesan-kesannya selama Mas ini udah alumni yang sudah bekerja atau memang mereka yang belum kerja, gimana sih Mas caranya supaya kita dapat kerja atau memang kita semangat dalam bekerja? Mungkin buat adik-adik Ya, yang adik-adik. mau magang kan ya Pak? Ya, Apa udah magang? Mau tes kerja, terus mau buat siapapun itu gitu kan. Buat adik-adik yang mau tes kerja atau yang mau magang, yang masih nunggu panggilan, sabar aja gitu. Pihak kampus pasti. Pihak kampus kan ngesain ya Pak ya. Pokoknya mah semangat, terus jangan mikir magang atau kerja itu susah gitu, jalanin aja. Oh iya. Intinya semangat, terus jalanin aja sesuai prosedur dari kampus ya. Apalagi sekarang lagi masanya pandemi ya Mas. Iya, susah hampir semua memang masanya sekarang hampir semua pemagangan di-off-kan, hanya 20% yang masih jalan. Kita pun berusaha supaya yang belum magang kita tetap teruskan magangnya. Karena target kita waktu Mas Putra 9 bulan ya magang itu. 1 tahun. Iya. 1 tahun ya, kita targetnya adalah 1 tahun program pemagangan. Terus untuk yang permintaan kerja pun sekarang agak susah ya Mas. Iya, permintaan kerja agak susah. Agak susah, bahkan yang sudah kerja pun dirumahkan gitu kan. Betul, Jadi Pak. harus mulai sekarang harus banyak berdoa karena kerja itu adalah satu rezeki ya Mas ya. Iya. Karena orang Cikande dapat rezekinya Cilegon, padahal Cikande perusahaannya banyak ya Mas. Banyak banget. Industri yang terbesar selain Cilegon itu ada Cikande modern, ada Cikande Asem ya Mas. Jadi perusahaan ya mungkin nanti ke depannya Mas Putra bisa juga ke sana ya Mas. Iya, Kalau sudah nikah pasti pulang. Iya kan. Oke Mas, mungkin pesan-pesan untuk kami Mas LP3I atau memang ada yang mau diutarakan Buat pesan-pesan buat untuk LP3I, kampus ya untuk LP3I. sistem belajarnya terus ditingkatkan. Terus ECG-nya jangan Terus dihilangin. jangan dihilangkan ya. Walaupun banyak yang Iya, nggak boleh ya. Ya udah baik sih. Udah baik ya. Dalam hal penempatan, terus dalam hal sistem belajar kurikulumnya ya, itu udah baik. Oke, baik teman-teman, itu sharing-sharing kita kali ini untuk dari alumni ya. Ini salah satunya alumni yang kita undang, nanti kita akan banyak alumni yang kita undang. Jadi biar teman-teman tahu juga bahwa pemagangan tadi yang kita dapat ya Mas, terus ada juga tes kerjanya seperti apa, terus tentang LP3I seperti apa ada di video kita sebelumnya Mas, kita sempat. Iya. Kalau teman-teman hari ini lihat video ini, itu kalau mau tentang LP3I bisa lihat video sebelumnya. Jangan lupa teman-teman di like, di komen, di subscribe, terus di share juga ya Mas. Iya, Di share. Terus kalau Mas punya WA atau punya IG buat kalau IG @putrasurya_, Oh. @putrasurya_. Iya, siapa tahu nanti ada yang mau nyari apa? Nyari calon. Bisa via IG karena kan memang sekarang cari calon yang memang punya pekerjaan ya Mas ya. Nanti kalau ada lowongan juga bisa Nanti biar ada lowongan biar di share sama Mas Putra ini. Jadi semakin banyak
channel. Semakin banyak link, semakin banyak ini ya Mas, semakin banyak kenalan itu semakin mudah ya. Mungkin hari ini kita cukup, teman-teman. Mas Putra mau ada lagi? Udah cukup ya, sampai jumpa lagi.